Oke semuanya, kembali lagi kita belajar fisika ya. Kali ini kita akan bahas mengenai alat ukur panjang. Nah, biasanya nih untuk mengukur panjang kita biasanya menggunakan dua alat ini. Yang awal alat ukurnya apa namanya? Yang ini? Iya, betul sekali. Penggaris. Saya rasa hampir satu kelas bisa lah ya menggunakan penggaris ini sebagai alat ukur ya. Dan yang kedua, yang di sebelah kanan ini kita sebut dengan meteran. Ya. Biasanya digunakan untuk tukang-tukang bangunan seperti itu ya. Ini biasanya dua alat ukur ini yang sering banget dipakai. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk bisa mengukur misalnya diameter koin? Apakah bisa pakai penggaris? Atau apakah bisa kita menggunakan penggaris untuk mengukur tebal kertas atau tebal koin? Kayak gitu ya. Nah, ternyata ada alat ukur lainnya nih guys. Ya, yang pertama ini, nah ini dia ya. Ini yang kita sebut dengan jangka sorong. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan alat ukur ini. Dan yang kedua ini yang kita sebut dengan mikrometer sekrup. Nah, nanti ada kegunaannya masing-masing nih. Seperti itu ya. Jadi yang kita pelajari tidak hanya penggaris atau meteran, ya, tapi juga jangka sorong dan juga mikrometer sekrup, ya. Mungkin ini agak sedikit gitu ya, sekrup ya. Seperti itu guys. Nah, untuk pengenalan lebih lanjut kita menggunakan ini. Ya, kita nanti kalian bisa buka di EFT kalian, minta tolong dengan guru kalian. Atau misalnya kalian kalau misalnya diizinkan menggunakan handphone, kalian bisa membuka yang namanya ini, Amrita OLAPS ya. Amrita OLAPS. Jadi saya kasih tahu step by stepnya. Jadi kamu buka Amrita OLAPS, nanti kalian dapat olaps.edu.in yang seperti ini. Kalian pilih yang physics ya. Di sini ada biologi, ada chemistry, kita pilih physics karena kita belajar fisika ya untuk saat ini. Nah, di sini ada berbagai macam percobaan, tapi kita akan kenalan dulu dengan yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini kita sebut dengan vernier calipers nih yang di kelas 11 ya. Kita buka dulu nih. Nah, ini dia ya. Seperti itu. Nah, di sini ada teori, prosedur, animasi, ada simulator. Ya, mungkin ini teorinya kita lihat dulu ya. Ini adalah bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagian dari si jangka sorong. Yang ini untuk mengukur kedalaman dari gelas ukur ya. Ini ada main scale, ada nanti ada apa namanya skala utama dan skala nonius seperti itu ya. Simulator. Nah, kita pilih simulator ya guys ya. Nah, ini dia. Apa aja sih yang bisa diukur sama si jangka sorong ini? Jadi, ini dia ya. Kalau misalnya saya boleh tulis-tulis sedikit nih ya. Yang disebut skala utama itu yang ini nih. Ya, ini dia yang disebut dengan skala utama. Yang ini nih yang atas nih, skala utama. Sementara yang bawah ini yang nilainya 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kita sebut dengan skala Nonius. Seperti itu ya. Ini nanti ada rahang tetap, ada rahang geser ya. Rahang tetap itu yang ini. Ini yang tetap. Ini nanti yang geser ya. Geser. Kalau misalnya mau tahu digeser kayak gimana, kayak gini. Nah, ini dia nih, rahang geser. Seperti itu. Dan masing-masing punya fungsinya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nih.
Nah, di sini ada sphere ya, sphere atau bola pejal seperti itu. Nah, ini dia. Untuk mengukur diameter luar itu menggunakan bagian yang ini. Nah, ini saya tandain warna merah aja kali ya, yang ini. Nah, ini untuk mengukur diameter luar. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat nilainya di sini. Itu. Itu yang pertama. Terus nanti gimana kalau untuk mengukur diameter dalam? Ya, ini dia untuk mengukur inner diameter di sini ya, di sebelah kiri ini ada inner diameter. Itu menggunakan yang atas dan seperti ini ya, untuk mengukur inner diameter atau diameter dalam. Kalau tadi diameter luar, ini kita untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Nah, terus ada depth nih, depth ini adalah kedalaman. Nah, fungsinya yang mana? Alatnya atau bagian dari si vernier calipers atau mikrometer, jangka sorongnya ya, jangka sorong. Pakai yang ini. Nanti seperti biasa ini digeser sampai mentok, nanti dapat hasilnya. Kayak gitu ya, kayak gini. Oke, oke. Seperti itu untuk jangka sorong ya. Ini untuk ketelitian ya. Ketelitian itu sekitar 0,01 cm ya, ketelitian 0,01 cm. Ini adalah ketelitian dari si jangka sorong seperti itu. Nah, cara ngitungnya gimana nih, Pak? Gitu ya. Cara ngukurnya bagaimana? Di sini saya ada contoh. Jadi kalau misalnya saya ngukur menggunakan jangka sorong ya. Nah, ini dia. Ingat tadi yang di atas apa namanya? Skala utama. Yang ini skala nominus. Cara yang pertama, kita harus melihat atau menentukan skala utamanya dulu, SU. Gimana tuh caranya? Kita lihat di sini ada angka 0 ya, angka 0. Kita lihat angka 0 ini setelah angka berapa? Kayak gitu kira-kira. Jadi ini kita lihat skala utama ya. Sama seperti di penggaris, ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, sampai 3, ya, nanti 3,1, 3,2, dan seterusnya. Itu untuk skala utama. Ya, kita lihat 0 ini setelah angka berapa? Kita lihat ya. Ini 2 nih. Ya, berarti selanjutnya adalah 2,1. Yang ini adalah 2,2. Baru ada angka 0 nih. Gitu ya. Berarti skala utamanya adalah 2,2 satuannya sentimeter. Jadi kita lihat angka 0-nya ini setelah angka berapa di skala utama. Oh, ternyata 2,2 nih. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang paham, ini videonya bisa dikembalikan di mana nanti di pembahasan ini ya, di pembahasan ini. Atau misalnya saya boleh ulang lagi deh ya, saya boleh ulang lagi. Jadi gini, ada skala utama, ada skala nonius ya. Jadi untuk mencari skala utama, itu kita lihat angka 0 ini dulu. Itu letaknya setelah angka berapa? Ya, ini kalau boleh saya hapus dulu nih. Ya, kalau boleh saya hapus nih. Nah, ini 2, ya 2. Lalu habis itu sama seperti di penggaris. Ya, berarti ini 2,1, ini 2,2 nih. Ya, setelah itu ada angka 0 kan? Oke, berarti stop sampai di 2,2. Bukan di 2,3. Di sini. Di sini. Ya, di sini. Sudah? Berarti kita tulis nih 2,2. Terus setelah itu gimana, Pak, untuk mencari skala nonius? Skala nonius, ingat tadi nilainya adalah 0,01 untuk ketelitian. Kita kali dengan angka berapa? Kita lihat di sini. Nah, nih. Kita lihat mana yang berhimpit. Berhimpit itu atas bawah sama. Ya, kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat. 1 apakah berhimpit dengan yang di atas?
Enggak ya? Enggak. Ya, yang dua, berhimpit gak dengan yang di atas? Enggak juga, gitu ya. Tiga, wah, tiga ini berhimpit, guys. Berhimpit. Artinya lurus ya, lurus nih. Kalau misalnya saya tandain, bentuknya lurus nih. Nih, nah lurus. Berarti dikali berapa 0,01-nya? Kali 3. Berapa hasilnya? 0,03 cm. Itu gimana Pak Yosep? Ya tinggal tambah saja. 2,2 ditambah 0,03. Kita tambah ya. Ini satuannya jangan sampai lupa. Ingat, tidak ada satuan, maka tidak berarti apa. Jadi jawabannya adalah 2,23 cm. Seperti itu. Ya, ini untuk mengukur atau menghitung hasil dari pengukuran di jangka sorong. Itu ya guys. Itu. Terus tadi fungsinya udah jelas ya. Kalau di sini nanti kalau misalnya kalian lihat di Amrita Olabs, ini untuk ngukur apa aja dia ada ya, inner diameter ya, outer diameter. Inner diameter itu adalah diameter dalam ya. Kalau outer atau length ya, ini kayak gini. Seperti itu. Ini untuk ngukur menggunakan ini dia ya, balan ya, seperti itu. Atau juga bahkan tadi ada kedalaman dari si gelasnya ya. Jadi ini fungsinya untuk mengukur kedalaman dari gelas, untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar dari sebuah benda. Seperti itu. Itu untuk jangka sorong ya guys. Nah, satu lagi kita back aja kali ya. Nah, kita back dulu guys. Nah, ini dia. Satu lagi ada yang namanya micrometer screw. Jadi di posisinya itu sebelah ya tadi ya, sebelah ya ini nih. Nah, sebelah dari Van der Kalipers tadi ada yang namanya micrometer screw. Nah, ini untuk teorinya ya guys. Nah, ini untuk teorinya kalian bisa baca sendiri. Ini adalah bagian-bagiannya seperti itu. Sini ada, lalu nanti di sini ada simulator. Ya, simulator ini biasanya untuk kita praktek, kayak gitu ya. Ketelitiannya adalah 0,01 milimeter. Ya, di sini kita bisa mengukur ketebalan dari sebuah benda seperti itu ya. Atau misalnya kita mengukur benda-benda yang tipis ya, misalnya tebal uang kertas, tebal kawat, diameter senar di sini ya. Ini gas plate nih, nih. Nah, ini untuk mengukur ketebalan dari ini ya, dari kaca ya gitu ya. Nah, ini dia nih caranya diputar, diputar. Ini anggap aja diputar ya walaupun di kiri kanan. Nah, ini dia. Ini adalah hasilnya. Ingat, di sini satuannya milimeter, ini camkan dengan baik-baik. Ini adalah skala utama. Ya, ini dia nih. Ini adalah skala utamanya. Dan ini adalah skala noniusnya. Kalau di aplikasi ini di atas 50 bisa. Tapi biasanya kalau di soal, biasanya sampai 50. Berarti nanti ada koma-koma, 3,5 atau 2,5 dan sebagainya. Skala nonius ini yang di sebelah kanan, ya, yang dibacanya dari bawah ke atas. Skala utama bacanya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Ya, fungsinya tadi apa? Mikrometer stroke mengukur benda-benda yang berukuran tipis ya. Misalnya ketebalan kertas kayak gitu ya. Pak, cara ngitungnya gimana nih? Oke, kita coba. Nah, ini dia ya. Oh, salah. Satu lagi, guys. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya di animasi tadi atau di simulasi tadi itu di atas 50 ya, 60, 70 masih bisa. Nah, kalau di sini untuk apa namanya, mengurangi hal-hal yang 0,70 atau 0,60 di sini menggunakan
koma-koma nih di sini untuk di skala utamanya. Kita lihat skala utama. Ini 3, berarti ini 3,5 kayak gitu ya. Ini 4, ini 4,5, ini 5, 5,5, dan selesai. Nah, berarti skala utamanya ini berhenti di sini. Ya, skala utamanya itu habis 5, 5,5 kan? Berarti 5,5. Satuannya apa? Milimeter. Kayak gitu ya. Lalu ini ada skala Nonius, atau saya tulis nanti SN ya. Skala Nonius. Nah, untuk skala Nonius, caranya begini guys. Bacanya dari bawah ke atas. Berarti ini 25 ya. Ini kan 25, 20, 25, 30 kayak gitu. Berarti 25, ini 26, ini 27. 27 ini adalah nilai yang berhimpitan dengan garis utamanya nih. Ini ada garis utama, ya, saya tandain. Ini berhimpitan dengan nilai berapa nih di sini? Ternyata 2 tuh. Ingat, tadi ketelitian adalah 0,01. Berarti kamu kali dengan 27. 1 kali 27 berapa? 27 kan? Berarti 0,27 mili. Berarti totalnya gimana guys? Nah, totalnya gimana? Totalnya adalah 5,5 ditambah dengan 0,27. Satuannya jangan lupa ya. Tambah deh. Berarti 5, ini 5 tambah 27, 7 milimeter. Berarti ketebalan benda ini adalah 5,77 milimeter. Saya ulang ya cara ngitungnya. Lihat skala utamanya, ini 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Berarti skala utamanya 5,5. Lalu, setelah itu kita cari skala Nonius atau saya tulis dengan SN. Ingat, ketelitiannya adalah 0,01, kamu kali dengan berapa kayak gitu ya. Di sini ada 20, 25, 30. Oh, ternyata 25 nih. Habis itu 26, 27. Nah, nilai 27 ini yang berhimpitan dengan garis utamanya. 27. Berarti kamu kali saja 0,01 kali 27. Hasilnya 0,27 milimeter. Habis itu kalimu tambah 5,5 tambah 0,27 deh. Hasilnya 5,77 milimeter. Gampang kan? Kayak gitu. Nanti kalau misalnya mau tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar atau nanti kita ketemu ya. Kalau misalnya mau tanya di kolom komentar, boleh nanti saya bisa jawab. Nah, sekarang latihan nih. Ya, kalian coba lihat. Ini kira-kira panjang dari si pensil. Ini anggapnya pensil lah ya. Panjang dari pensil berapa sih? Ini menggunakan penggaris nih, tapi nggak dari nol. Kita coba ya. Kita coba yang satu dulu deh. Nanti kalian cari yang dua dan yang tiga, empat kayak gitu ya. Kita coba cari. Nilai awalnya berapa nih? Nilai awalnya 3 ya. Berhenti di berapa nih? 4 ya. Ini 4,5 kayak gitu ya kalau kita hitung. Lalu ini ada 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 ya. Di sini 3, di sini 4,9 centimeter. Ini 3 cm ya. Berarti panjang yang pertama itu adalah 4,9 cm dikurang 3 cm. Panjangnya cuma berapa nih? Panjangnya 1,9 cm. Jadi, nggak harus dimulai dari nol untuk mengukur sebuah benda di penggaris. Kayak gitu ya. Gimana tapi caranya? Kita lihat dulu titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Lalu kalian kurang. Sekarang tugasnya adalah kalian silakan menghitung ya kira-kira berapa nih panjang dari yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit lah ya. Silakan nanti minta tolong untuk guru kalian atau guru yang ada di kelas yang mendampingi kalian untuk men-stop video ini ya.
sampai 10 menit lah ya, atau ya di atas 5 menit boleh lah. Kayak gitu. Nanti kalian coba putar lagi, karena ini ada pembahasannya. Setelah ini. Kayak gitu ya. Jadi kalian stop dulu, kalian coba kerjain dulu. Nanti kalian coba mencocokkan jawabannya. Tuh. Oke, silakan di stop mulai dari sekarang. Oke, udah berapa menit nih ya? Oke, kita coba lihat ya. Nomor 2. Nomor 2 ini ada mulainya di 4 ya. Nih, mulai di 4, lalu selesainya di 7. Artinya panjang dari si pensil itu 7 cm dikurang 4 cm. 3 cm. Siapa yang betul? Angkat tangannya. Wah, next ya, next ya, next ya. Oke, kita next ya. Yang ketiga nih, yang ketiga kita mulai di sini ya. Di sini berarti 3,5 ya guys. 3,5 berarti ini selesainya kita lihat ini 5,1, ini 5,5 ya, 5,6, 5,7. Berarti 5,7 cm dikurang dengan ini 3,5 cm. Berapa nih? Ayo berapa? 2,2 cm. Siapa yang betul lagi? Angkat tangannya. Oke ya, silahkan ya. Terus ini dia yang terakhir nomor 4 ya. Ini kita mulai di 4,5 ya. Di sini ya. Ini. Lalu ini selesai di 6, nih ya, nih di sini ya. 6,5 ini 6,6. Berarti 6,6. Berarti panjangnya adalah 6,6 cm dikurang dengan 4,5 cm. Jawabannya berapa? 2,1. Betul ya? Ya, kalau ada salah silakan di komentar ya. Wah, Pak Yosef salah kayak gitu. Nggak apa-apa, namanya juga takutnya kurang teliti nih Pak Yosefnya kayak gitu ya. Silakan dicek kembali jawabannya. Seperti itu. Itu untuk penggaris. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, ini dia ya. Silakan, ini saya boleh perbesar kali ya. Ini perbesar. Silakan kalian coba ya sekitar 3 menit lah ya, karena ini kan cuma satu soal. Silakan dicoba 3 menit, di stop mulai dari sekarang. Oke, ya kita coba lihat. Ini adalah skala utamanya. Ingat yang di atas skala utama, yang ini adalah skala no news. Kita coba cek. Ya, kita coba cek. Ini adalah 2 ya. 2. Ini adalah 2,5 ya guys. Sama seperti penggaris. Tapi bedanya kalau penggaris menghadapnya ke bawah. Yang ini ngadapnya ke atas. Ya. Ini 2,6. 2,7. Habis itu ada angka 0 ya. Berarti ini adalah 2,7. Berarti skala utamanya adalah 2,7 cm. Skala nonius. Ingat, ketelitiannya tadi adalah 0,01 cm. Dikali, kita lihat yang berhimpit. Nilainya berapa ya? Mana nih? Yang ini nih ternyata ya. Ini berhimpit nih ya. Ini setelah 5 ada angka 6. Berarti dikali 6 ya guys. 0,06 cm. Tinggal kamu tambah. 2,7 cm ditambah 0,06 cm. Ya, 7 tambah 0, 7. 6-nya turun, kayak gitu ya, 2,76 cm. Siapa yang benar? Wih, selamat untuk yang benar. Dan untuk yang kurang tepat, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya, seperti itu. Belajar dari kesalahan ya. Hari ini boleh salah, besok tidak boleh salah lagi. Seperti itu. Tetap semangat untuk yang masih kurang tepat. Next, terakhir. Ini kita yang terakhir. Nah, ini gimana cara menghitungnya tadi ya? Gimana? Coba kita coba ya 3 menit lah ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan di stop.
Oke, kita coba hitung ya. Skala utamanya dulu yang ini nih. Ya, ini 0 ya. Ini ada 3 ya, 3,5 dan 4. Dan sudah berhenti. Artinya skala utamanya itu adalah 4 ya, sorry ya. 4 senti. Sorry, bukan sentimeter. Ini berapa? Milimeter. Betul banget. Pak Yosef gimana sih gitu. 4 milimeter. Terus gimana nih habis itu untuk menghitung skala nonius? Ingat tadi 0,01 milimeter ya untuk penelitiannya ya. Lalu gimana ngitungnya? Kita lihat di sini. Wah, sudah enak banget ini ya. Ini udah ada 30 dan berhimpit dengan garis utama. Berarti tinggal kali 30 aja ya. Berarti 0,30 milimeter. Berarti kita tinggal hitung deh ya. Skala utamanya 4 ya, ditambah dengan skala noniusnya 0,30. Ingat, satuannya jangan sampai lupa. Tambah deh 4,30 milimeter. Siapa yang betul lagi? Oke ya, itu latihannya untuk hari ini. Untuk yang sudah benar, pertahankan ya. Bagus. Buat yang belum bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Belajar. Kalau misalnya hari ini salah, besok nggak boleh salah lagi, karena kita sudah tahu yang benarnya seperti apa. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Ya, ingat, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, jadi semuanya.